Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Anjar Safitri bisa aktif kembali membagikan video tentang statistika bisnis yang berjudul tentang permutasian dan kombinasi. Jadi permutasian dan kombinasi ini merupakan pengantar materi sebelum kita masuk ke konsep dasar probabilitas pada statistika bisnis. Sebelumnya saya berpesan tonton sampai selesai, jangan lupa setelah melihat tentang permutasian dan kombinasi, lihat juga tentang probabilitas, dan jangan lupa subscribe channel Anjar Safitri. Terima kasih. Sebelum belajar jangan lupa baca bismillah ya, supaya lebih mudah dalam memahaminya. Semoga teman-teman bisa memahami materi tentang permutasian dan kombinasi dengan lebih mudah. Sebenarnya kombinasi dan permutasian itu sudah dipelajari waktu teman-teman masih SMA atau SMK loh. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang perhitungan permutasian dan kombinasi, alangkah baiknya kita belajar dulu tentang sejarah permutasian dan kombinasi. Sejarah permutasian dan kombinasi sudah terukir di negara-negara yang terkenal dengan kemajuannya, tentang kecerdasannya seperti pertama kali ditemukan permutasian itu ada di Cina yang ditemukan oleh Ai Ching pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 717 sampai 786, Al-Khalil yang merupakan seorang matematikawan dan kriptografer dari Arab, dia juga menuliskan tentang permutasian dan kombinasi. Kemudian pada tahun 1150-an, matematikawan India bernama Bhaskara, dia juga menuliskan tentang aturan permutasian. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 1677, Fabian Stedman juga menjelaskan mengenai faktorial saat menghitung jumlah permutasian lonceng. Ternyata tentang permutasian juga ditemukan di Italia. Di Italia yang kemudian penemunya itu dinaturalisasi di Prancis bernama Joseph Louis Lagrange tahun 1770. Kemudian ditemukan lagi di Italia dengan teori Galois oleh Evariste Galois. Selanjutnya kita masuk ke sejarah penemuan dari perhitungan kombinasi. Untuk kombinasi ini ditemukan di negara Cina yang waktu itu ditemukan tahun 2800 sebelum Masehi, yang menghitung tentang kombinasi pada kotak. Kemudian di tahun abad ke-12, matematikawan India yang bernama Bhaskara juga yang tadi membahas tentang permutasian juga menemukan tentang kombinasi. Nah, tadi sejarah dari permutasian dan kombinasi. Kadangkala kita berpikir, buat apa sih permutasian dan kombinasi, yang bisa dibilang ketemunya angka, rumus-rumusnya kayak gitu. Ternyata permutasian dan kombinasi ini sangat berguna dalam hal-hal positif. Kalau yang negatif-negatif kan untuk menghitung perjudian, menghitung seperti totoan gitu ya. Tapi ternyata juga punya manfaat dalam kebaikan loh permutasian dan kombinasi. Di antaranya adalah penyusunan telur. Kemudian digunakan juga untuk penentuan kelompok-kelompok, penentuan ketua, pemilihan ketua, penentuan jadwal piket. Jadi piketnya itu siapa saja, pembagiannya bisa dengan permutasian dan kombinasi. Penentuan pemilihan ketua, penentuan pemilihan wakil, dan lain-lainnya. Pemilihan pakaian secara acak. Dan masih banyak sekali manfaat dari kegunaan permutasian dan kombinasi. Selanjutnya kita ajari mengenai perhitungan permutasian dan kombinasi. Semoga teman-teman bisa mengikuti sampai akhir ya. Jadi permutasian dan kombinasi itu berasal dari rumus faktorial atau kali mundur, di mana permutasian dan kombinasi ini nanti akan berguna ketika kita menghitung probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan dari berbagai fakta-fakta yang sulit untuk diukur. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bilangan faktorial terlebih dahulu ya. Jadi bilangan faktorial itu nama lainnya seperti perkalian mundur ya. Bilangan faktorial dilambangkan dengan N tanda seru, di mana N tanda seru sama dengan N dikali dengan N-1, kemudian dikali dengan N-2, kemudian dikali dengan N-3, dan seterusnya sampai akhirnya dikali dengan 1, di mana 0
tanda seru sama dengan 1, 1 tanda seru sama dengan 1. Sebagai contoh, 5 faktorial berarti 5 dikali dengan 5 kurangi 1 dikali dengan 5 kurangi 2 dikali dengan 5 kurangi 3 dikali dengan 5 kurangi 4, atau dikalikan mundur yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga hasilnya adalah 120. Begitu juga ketika itu 3 faktorial misal, berarti itu dikalikan mundur 3 kali 2 kali 1 maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai permutasi. Permutasi yang dilambangkan dengan P merupakan susunan dari anggota-anggota dalam suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan arti pada urutan anggota. Jadi ketika posisi AB dengan BA itu dianggap dua hal yang berbeda, karena AB itu dengan BA itu berbeda. Hal ini bisa dicontohkan pada pemilihan ketua kelas. Ketika A menjadi ketua dan B menjadi wakil, tentu akan berbeda ketika B-nya menjadi ketua dan A menjadi wakil. Jadi susunan ketua kelas dengan wakil itu dianggap seperti permutasian. Ini yang memudahkan kita untuk mengingat ya, permutasian itu seperti susunan ketua dengan wakilnya. Ketika AB dengan BA itu adalah hal yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus permutasian. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka rumus dari permutasi adalah N mutasi R. Dengan rumusnya sama dengan N faktorial sama dengan dibagi, jadi N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial. Contohnya di sini adalah bila N 4 dan R 2, maka mutasinya adalah 4 mutasi 2, di mana cara menyelesaikannya yaitu 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2 sama dengan 2 faktorial, kemudian dicoret ya, 2 faktorial dicoret 2 faktorial sehingga 4 kali 3 ketemunya adalah 12. Rumus perhitungan permutasian lebih lanjut, ketika dalam suatu himpunan itu anggotanya sama, maka rumusnya itu tinggal jumlah himpunan menjadi N faktorial yang atas dibagi dengan setiap jumlah dari anggota-anggota yang ada. Jadi dibagi dengan jumlah anggota-anggota yang ada, faktorial. Di sini diberikan contoh yaitu kalimat teknik elektronika, maka berapakah permutasiannya? Kita cari dulu banyaknya N yaitu 17, kemudian dicari setiap hurufnya mulai dari T, E, K, N, I, K, A. Nah, kemudian dijadikan sebagai pembagi di bagian bawah. Di situ dicari setiap faktorialnya sehingga ketemu permutasiannya. Nah, pada kata teknik elektronika kita sudah merinci mulai dari huruf A itu ada berapa, huruf E ada berapa, sampai T itu ada berapa. Nah, rincian tadi dijadikan sebagai pembagi pada mutasi ini. 17 faktorial kemudian dibagi dengan pembagi pada setiap hurufnya sehingga ketemu sebesar 411 miliar kemungkinan susunan huruf itu. Jadi misalnya gini, teknik elektronika bisa menjadi Nika teknik elektro, misal bisa juga dibalik-balik. Pokoknya kombinasi perpaduannya bisa sampai 411 miliaran. Selanjutnya kita akan mempelajari kombinasi. Kombinasi ini sebenarnya hampir sama dengan mutasi, cuman dalam kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi urutan yang berbeda itu tidak berarti atau dianggap sama. Jadi misal posisi AB dengan BA itu dianggap sama atau tidak ada artinya. Sebagai contoh di sini adalah titik-titik segitiga ya. Ada titik-titik 6 titik A, B, C, D, E, F. Ketika kita menyusun segitiga dengan 3 titik yaitu ABC, kemudian kita rubah lagi dari CBA, itu dia dianggap sebagai segitiga yang sama. Walaupun ABC kemudian BCA atau CBA itu kan penyebutan namanya beda ya, cuma segitiganya itu kan tetap sama. Kombinasi dilambangkan dengan C. Nah, kita akan masuk ke dalam rumus kombinasinya. Bila suatu himpunan terdiri dari N anggota dengan diambilnya sebanyak R, maka susunannya dapat dibentuk yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurangi R faktorial. Sebagai contoh adalah bila N4 dan R2, maka 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 4 min 2 atau sama dengan 2 faktorial, kemudian 2-nya bisa dicoret ya,
kemudian 4 kali 3 dibagi dengan 1 kali 2 sehingga hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita akan mencoba kombinasi itu dipraktekkan ketika menentukan berapa sih kombinasi dari sebuah susunan, yaitu dalam sebuah kelompok terdiri dari 4 orang ahli mesin dan 3 orang ahli elektronik. Buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli elektronik dan 1 orang ahli mesin. Kita fokus di sini ada 2 ya, yaitu kombinasi untuk ahli mesin dan kombinasi untuk ahli elektronik. Untuk ahli mesin yaitu 4 dengan pasangannya yaitu 4 orang ahli mesin dengan 4C1. Kemudian yang kedua yaitu untuk ahli elektronik. Ahli elektronik yaitu 3 kombinasi 2. Nah, setelah itu kita cari rumusnya ya. 4C1 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Kemudian 3 dan 3-nya dicoret sehingga ketemu 4. Kemudian yang kedua yaitu 3 kombinasi 2, yaitu 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 2 dan 2-nya dicoret ketemulah 4 dan 3. Selanjutnya 4 kali 3 sama dengan 12 jenis juri. Demikian ya pemaparan mengenai kombinasi dan permutasian sebagai langkah awal mempelajari probabilitas. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa tonton video tentang probabilitas. Sekian, salam dari saya Anjar Safitri. Sukses untuk kita semua.